Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari, kelompok 4 yang mengambil studi kasus 5 yaitu supplier selection, ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar yang sudah kami kerjakan. Untuk anggota kelompok sendiri ada saya, Ghoziama Syahid, lalu juga ada Alika Rahma Kadisya, dan ada Kalista Julianti. Untuk outline dari presentasi ini yang pertama itu ada identifikasi permasalahan, lalu ada formulasi model matematika, penyelesaian analisis hasil optimasi awal, what if analisis skenario, dan rekomendasi strategi. Untuk latar belakang sendiri, yaitu PT Coconut Processing Indonesia bekerjasama dengan banyak supplier kelapa yang memiliki perbedaan dalam harga, kualitas, kapasitas, ketepatan pengiriman, dan risiko. Kondisi ini membuat proses pemilihan supplier menjadi kompleks karena perusahaan harus menjaga kualitas pasokan, menekan biaya, dan meminimalkan risiko. Oleh karena itu, diperlukan metode pengambilan keputusan yang mampu menentukan supplier terbaik secara optimal berdasarkan berbagai kriteria. Nah, untuk KPI yang akan diperbaiki, yang pertama adalah total of purchasing, lalu quality, lalu on time delivery, terus supplier score, dan carbon footprint. Nah, ini merupakan formulasi model matematika yang sudah kami buat, yaitu adalah maksimasi Z dari total 0,30 dikali 1 dikurangi TCP. 0,30 ini adalah kami tentukan berdasarkan nilai daripada KPI yang kita bangun. 0,30 dari TCPI, lalu 0,25 KI. KI merupakan skor kualitas, dan ditambah 0,20 OTDI yang merupakan on time delivery, dan 0,15 dikali 1 dikurangi RI yang merupakan Indo resiko, dan ditambah 0,10 CI yang merupakan kapasitas pasokan, dan ditambah 0,5 dikali TC yang merupakan transportasi biaya. Lalu untuk kendalanya sendiri, yang pertama kita memiliki batasan, yaitu untuk produk XIM010 hanya memiliki maksimal 4.500, dan untuk produk M034 maksimal 8.000, dan untuk produk M003 maksimal 8.500. Lalu untuk variabel keputusannya adalah XIM harus positif, artinya harus tetap ada pembelian di produk-produk tersebut. Dan XIM merupakan kurang dari sini. Nah, untuk tahap penyelesaiannya, yang pertama kita melakukan tahap load data dulu berdasarkan dengan data yang sudah kita punya. Lalu dari data tersebut kita lakukan eksplorasi data untuk menemukan yang mana yang missing value dan mana yang apakah ada missing value dan apakah ada duplikasi data. Next. Nah, setelah itu kita melihat distribusi data tersebut dan melihat bagaimana korelasinya menggunakan heat map antara setiap data. Lalu Oke, kita coba menggunakan SQL Big Data, tujuannya untuk mengurutkan berdasarkan beberapa kriteria. Next, ganti ke Alika. oke. Berikutnya ada feature engineering. Itu dilakukan dengan membentuk supplier skor melalui pemberian bobot pada setiap kriteria supplier berdasarkan KPI dari perusahaannya. Tapi ini juga bertujuan memproses evaluasi dan pemilihan supplier yang paling sesuai dengan kebutuhan si perusahaan tersebut. Lalu ini masih dalam feature engineering juga, supplier ini digunakan untuk menilai dan juga mengklasifikasi supplier ke dalam kategori excellent, good, atau juga poor. Lalu masih di feature engineering, dengan supplier score yaitu Q2 0,58 dikategorikan sebagai excellent, sedangkan kategori lainnya ditentukan berdasarkan rentang kuantitas yang telah ditetapkan. Lalu kami juga menggunakan random forest classifier untuk melakukan predictive analysis.
Lalu ada feature important dari random forest itu digunakan untuk menunjukkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi performa KPI supplier pada perusahaan. Lalu selanjutnya ada perspective analitik, maaf, yaitu linear programming digunakan untuk menentukan supplier optimal berdasarkan fungsi tujuan dengan batasan yang telah ditentukan. Difokuskan pada pemenuhan demand material M010, M034, dan juga M003. Sehingga didapatkan supplier terpilih menggunakan untuk dapat memenuhi demand, yaitu supplier 077 untuk M003, supplier 162 untuk dan supplier 267 untuk M034, dan juga supplier 133 untuk dan supplier 297 untuk M010. Lalu sekarang ada di bab 4, yaitu adalah analisis hasil optimasi awal, yaitu berdasarkan hasil optimasi itu supplier terpilih yang memenuhi kebutuhan material seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu supplier 077, supplier 133, dan juga supplier 297, serta supplier 164, dan juga supplier 297. Seluruh supplier tersebut mampu memenuhi demand yang dibutuhkan karena kapasitas yang tersedia mencukupi, dan juga memiliki supplier score lebih dari Q2 yaitu 0,58 sehingga termasuk dalam kategori excellent, dan juga total cost sebesar 969.726.739.000. Lalu ada bab 5 yaitu what if analisis senario. Untuk senario pertama itu harga barunya ditambah 20%. Jadi total cost barunya itu 1.364.882,737.000. Lalu apakah alokasi pembeliannya berubah? Ya, itu berubah. Lalu supplier yang terdampak itu supplier 235 menjadi terpilih karena perhitungan sebelumnya itu 0,30, yaitu satu min TCP, yang mana komponen TCP itu sama dengan unit price, lalu transport cost, dan juga quantity. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini di slide ini terdapat skenario kedua, yaitu kapasitas awalnya ada 5 data pertama, yaitu dengan kapasitas skenarionya minus 20%. Lalu pada skenario 2 ini data kapasitas supplier disesuaikan, kemudian dilakukan optimasi ulang seperti pada tahap sebelumnya. Hasilnya menunjukkan kebutuhan masih dapat dipenuhi melalui alokasi supplier baru, yaitu sub 051 dan sub SUP 007 untuk M003, SUP 133, dan SUP 235 untuk M010, serta SUP 162 dan SUP 199 untuk M034. Untuk total cost yang dihasilkan meningkat sebesar 241.355.565.000 dibandingkan solusi optimal awal. Lalu untuk skenario ketiga itu 5 data pertama untuk lead time-nya. Lead time skenario ketiga itu sebesar plus 50% dengan masing-masing supplier di bawah ini. Lalu pada skenario ketiga data lead time terlebih dahulu disesuaikan, kemudian dilakukan optimasi ulang seperti pada tahap sebelumnya. Hasil optimasi digunakan untuk mengevaluasi risiko keterlambatan pengiriman. Supplier yang berisiko terlambat adalah SOP 162 karena memiliki nilai on-time delivery yang sangat rendah dan lead time yang relatif tinggi untuk mengantisipasi keterlambatan. Next. Lalu untuk skenario keempat, kami cukup bingung dengan skenario 4 ini karena data komponen yang ditambahkan tidak sesuai dengan data awal utama, sehingga berisiko error jika kami tambahkan data asumsi. Lalu untuk skenario yang kelima, tujuannya itu kami ingin menurunkan emisi karbon minimum 20% dari kondisi awal. Lalu nomor 5 kami belum karena kami masih kebingungan untuk menambahkan datanya. Lalu di sini ada bab 6, rekomendasi strategi. Bisa dilihat pada layar telah ditampilkan dashboard analisis keputusan pemilihan supplier. Masing-masing pada layar terdapat total cost per case,
average quality score, lalu proporsi alokasi supplier. Rekomendasi dari kami tetap menggunakan hasil optimalisasi sebelum skenario, karena total cost per case adalah yang paling kecil, sedangkan kualitas yang ditawarkan terbilang sangat baik di angka 85, dan SOP 77 tetap dipertahankan. Lalu, rekomendasi strategi. Kesimpulannya, optimasi tetap menggunakan baseline memberikan hasil terbaik ketimbang skenario yang lainnya. Untuk sarannya, dari kami perlu memperbaiki untuk menjawab skenario 4 dan 5. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.